Selamat sore sahabat-sahabat trader aktif dimanapun Anda berada di awal minggu ini, yaitu 16 Juni 2025 di hari Senin. Kita akan mengulas analisa mingguan untuk beberapa mata uang sekaligus. Kita mulai untuk di time frame H1 XAU USD pergerakan harga. Terlebih dahulu kita amati big map di bulanan. Bahwasanya di sini ada area konsolidasi antara 3492.68 sampai dengan 3454.15, yaitu area yang bisa jadi pijakan kita di dekat dengan high gas yang terjadi pada 22 April yang lalu. Ini adalah high gas gelombang naik dan gelombang lowest gelombang turunnya ada di 14 Mei yang lalu. Jadi saat ini pergerakan harga apakah nanti akan meneruskan pola big map web up-nya, itu artinya akan mampu melewati daripada harga 3499.9502. Namun jika tidak, harga akan kembali ke area normal bulanannya, yaitu di antara standar deviasi -1 sampai standar deviasi +1 periode bulanan. -1-nya di 3286.69 sampai dengan 3378.80, dan nilai rata-ratanya itu adalah berada di 3332.4417. Ini adalah big gap-nya. Jadi jika tidak mampu bergerak melewati daripada high gas pada 22 April yang lalu, maka kecenderungannya ini adalah akan ranking sampai ke yang pertama, tujuannya ke area normal bulanannya. Tentu saja yang jauh sekali jika akan adanya suatu equilibrium atau keseimbangan daripada pergerakan harganya, tentu akan mendekati ke lowest yang gelombang naiknya di 14 Mei pada harga 3120.9098. Karena ini adalah untuk periode mingguan, kita amati di time frame H1 bahwasanya pergerakan harga tadi pagi itu di sini market 3442.6100 berada di bawah high gas hari kemarin. Namun mampu bergerak menguat melewati daripada high gas penutupan minggu kemarin sampai membentuk high gas sementara di 3451.3902. Saat ini harga dibawa melemah oleh pelaku pasar Sydney dan Tokyo Market mendekati ke lowest yang terbentuk pada penutupan Jumat minggu kemarin di 3407.7398 dan membentuk lowest sementara di 3409.5998 di dekat dengan standar deviasi +1 periode mingguan. Itu artinya sebenarnya XAU USD masih dalam dominasi buyer. Secara mingguan dominasi buyer, secara bulanan juga dominasi buyer. Kemudian apakah nanti jika mampu melewati daripada lowest sementaranya memasuki kembali area normal, di sini ada area konsolidasi sebelum harga menguat pada waktu hari Kamis minggu kemarin, yaitu antara 3393.79 sampai dengan 82.71. Ini adalah area yang bisa menjadi target pergerakan harga retest down untuk XAU USD yang terdekat. Yang terdekatnya di area tersebut. Yang terjauhnya adalah tentu saja di sini ada level support and resistance di level support 3345.27. Ini adalah jauh sekali. Tentu saja harus melewati daripada nilai rata-ratanya dan area konsolidasi. Yang terdekat kita amati dulu, yaitu antara 3393.79 sampai dengan 3392.71. Jadi Anda bisa mendapatkan di area tersebut posisi buy limitnya. Kemudian yang selanjutnya GBP USD. Jika melihat daripada time frame H4, ini adalah masih dalam gelombang naik, dominasi buyer. Di area mingguan ini adalah adanya suatu minggu kemarin itu dominasi buyer.
kemudian dibawa kembali ke area normal, dan saat ini harga cenderung akan ranging bolak-balik di area normal periode mingguannya. Ada yang jadi dua area perhatian, yaitu di dekat dengan Highest pada 13 Juni yang lalu antara 1.36280 sampai dengan 1.36096. Di sini adalah nilai penawaran besar, makanya itu Highest di bawahnya tidak mampu melewati daripada area konsolidasi tersebut. Dan saat ini harga ketika London Market Open berada di atas standar deviasi plus 1, itu artinya harga menguat. Ketika Sydney Market dan Tokyo Market Open di area konsolidasi di dekat dengan moving average atau nilai rata-rata periode mingguannya, yaitu antara 1.35471 sampai dengan 1.35341. Jadi Anda bisa mendapatkan buy limit di area tersebut di dekat dengan moving average, kemudian stop lossnya di standar deviasi minus 1, yaitu di 1.35092. Jika melihat daripada kondisi seperti ini, maka kecenderungan GBP USD juga adalah dominasi buyer. Kemudian Euro USD jika melihat daripada H4 di time frame H4 periode bulanan adalah dominasi buyer untuk bulanannya. Untuk mingguannya sama dominasi buyer, dimana tadi pagi Sydney Market dan Tokyo Market dibuka harga di bawah menguat menjadi abnormal up periode mingguan sampai ke batas bawah area konsolidasi di atasnya, yaitu area dari 1.15897 sampai dengan 1.16110. Ini adalah area yang diamati atau area konsolidasi yang terbentuk pada 12 Juni yang lalu. Highest-nya gelombang naiknya yaitu di 1.1634. Sementara untuk lows gelombang naiknya berada pada 1.1487. Yaitu di area konsolidasi sebelum harga bergerak menguat pada waktu minggu kemarin. Dan di sini juga, di area sini juga, ini ada moving average yang kemiringannya adalah naik. Jadi di bawahnya ada area dari 1.15060 sampai dengan 1.14814. Jadi Anda bisa menempatkan buy limit di area tersebut untuk periode mingguannya jika nanti harga mampu melewati daripada daily opennya. Namun jika tidak melewati dari daily opennya, Anda juga bisa menempatkan buy limitnya di dekat dengan Tokyo Market Open tadi pagi di 1.15 sekitar 1.1537. Jadi Euro USD masih dalam dominasi buyer. Sementara untuk selanjutnya USD Japan, kita amati time frame H4, dominasinya adalah seimbang ya. Jika melihat daripada gelombangnya, ini gelombang big map-nya gelombang D1, big map-nya gelombang turun. Rank-nya semakin menyempit, terlihat semakin menyempit, highest-nya berjenjang, begitupun dengan lowest-nya. Jadi kecenderungannya adalah akan ranking. Akan ranking dulu, untuk menentukan arah selanjutnya. Jadi ada dua area yang bisa jadi patokan untuk melakukan eksekusi baik sell atau buy, yaitu di dekat dengan highest yang terbentuk pada 11 Juni yang lalu dari 145.268 sampai dengan 144.971. Sementara untuk di lowest gelombang rankingnya ada area dari 143.040 sampai dengan 143.280. Ini bisa jadi target. Sementara current price-nya ini berada di dekat moving average yang kemiringan yang terlihat flat. Moving average-nya flat, Bollinger Band-nya juga flat. Pemberangkatannya dari Sydney Market di bawah menguat melewati daripada
moving average-nya mendekati ke standar deviasi plus 1, ternyata ada nilai penawaran yang lebih kuat, tidak bisa diambil, sehingga pelaku pasar daripada Tokyo membawa USD Japan melemah kembali. Terlihat semakin kecil ya rankingnya, highest, lowest. Jadi kecenderungannya di sini juga Anda bisa menempatkan buy limit di dekat dengan 144.065 dan stop loss yang terdekatnya yaitu di minus 1, standar deviasi minus 1 di 143.778. Jika nanti standar deviasi stop lossnya kena, kecenderungannya itu adalah akan melemah sampai ke area di bawahnya, area konsolidasi pada 13 Juni yang lalu antara 143.360 sampai dengan 143.548. Jadi masih ranking untuk USD Japan. Euro Japan H4 dominasi buyer, H1 dominasi buyer, abnormal up periode mingguan. Melihat daripada kondisi seperti ini, ada area dari 166.576 sampai dengan 166.435. Jadi pijakan untuk melakukan eksekusi pasar, melakukan area untuk buying. Area tersebut yaitu di atas standar deviasi plus 1 periode mingguan, di mana pemberangkatan tadi pagi yaitu di area normal. Untuk sini marketnya pada 165.9920, harga di bawah menguat sampai melewati daripada highest gelombang naiknya. Dari sini setelah break up highest, harga kemudian di bawah melemah dan ranking sebentar, kemudian harga di bawah menguat kembali oleh pelaku pasar sini dan pelaku pasar Tokyo Market. Dan saat ini harga di dekat dengan London Market Open telah terbentuk highest sementara di 167.2122. Jadi kecenderungannya nanti akan membentuk lowest gelombang naiknya. Jadi Anda bisa menempatkan buy limit karena ini adalah dominasi buyer yang terdekat di antara 166.576 sampai dengan 166.435. Itu adalah skenario yang terdekat. Skenario yang paling jauh yaitu di antara lowest yang terbentuk pada 12 Juni yang lalu, yaitu antara harga 165.342 sampai dengan 165.171, yaitu di dekat dengan standar deviasi minus 1 periode mingguannya. Jika harga nanti bergerak ranknya sangat jauh sekali, masif sekali pelemahannya sampai ke standar deviasi atau area normal terbawahnya. Jadi jika melewati daripada daily opennya untuk hari ini, maka kecenderungannya adalah akan sampai ke area tersebut di standar deviasi minus 1-nya. Selanjutnya untuk USD CHF. USD CHF sangat jelas untuk periode mingguannya dominasi seller. Jadi Anda bisa melakukan opsi sell sedekat mungkin dengan 0.81305 sampai dengan 0.81389, kemudian stop lossnya di area batas bawah minggu kemarin di 0.81504. Jadi kecenderungannya adalah akan mendekati ke nilai close daripada lowest yang terjadi pada 12 Juni yang lalu atau penutupan minggu kemarin, yaitu di 0.80701. Jadi targetnya adalah ke sana, di mana ketika pembukaan sini market dan Tokyo Market juga harga masih dalam dominasi seller. Begitupun ketika London Market aktif, harga cenderung dibawa terus abnormal down. Candle yang terakhir ini sedang candle running, adalah candle turun, candle melemah. Jadi Anda bisa melakukan opsi sell juga, namun stop lossnya di sekitar harga 0.81564. Selanjutnya untuk GBP Japan. GBP Japan time frame H4 masih terlihat ranking. Kemudian di H1 minggu kemarin sempat dibawa melemah sampai ke lowest daripada harga 193.7578. Harga tertingginya di 10 Juni yang lalu yaitu pada harga 196.4392. Ini adalah rank
highest dan lowest daripada gelombang galau untuk GBP Japan. GBP Japan cenderungnya akan ranging bolak-balik antara area konsolidasi di 196.313 sampai dengan 196.032, yaitu di dekat dengan standar deviasi plus 1 periode mingguan yang terlihat flat, sampai dengan area di dekat dengan standar deviasi minus 1 antara 195.072 sampai dengan 194.840, di mana area tersebut adalah area pemberangkatan sebelum harga down atau harga up menguat. Begitupun dengan di atasnya, yaitu area sebelum harga melemah, dan saat ini harga tertolak juga sama sampai membentuk high sementara di 196.1712. Harga saat ini current rank dibawa ke area normal mingguan lagi ketika London market aktif. Di kecenderungannya jika mampu melewati daripada low sementara di 195.400, maka kecenderungannya adalah akan mendekati ke standar deviasi minus satunya di sekitar harga 195.048. Jadi kecenderungannya masih ranging untuk GBP Japan. Itulah beberapa mata uang yang untuk prediksi pergerakannya sebagai pergerakan mingguan, dominasinya baik dominasi buyer atau dominasi seller. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan Anda mendapatkan profit untuk minggu ini. Saya Erik Iriawan bersama Echip. Salam sukses, semoga Anda sehat selalu.